We adore you, Lord. And you are our Abba, special person in our heart. Dan ini juga is a good moment for us to be able to meet one another as a big family of Christ, to pray for one another, to support for one another, to show love within one another. Jadi Bapak hari ini kami tahu Tuhan, it is a good day. It is a good day. Aku berdoa Bapak di dalam nama Yesus Tuhan, agar setiap dari kami bisa merasakan sukacita dan damai sejahtera di luar akal budi Bapak. Di dalam nama Yesus, setiap yang percaya boleh katakan amen and amen. Boleh kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita saudara. Dan saya persilakan saudara untuk duduk. Shalom, shalom. 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 Saya mau mulai dengan apa ya? Minggu lalu saudara kita baru aja Fear No More. It was amazing. Saya sempat ngecek Fear No More pertama kali diadakan tuh tahun berapa. Pas saya ngecek it was 2018 saudara. So that was the first time we did Fear No More di tahun 2018. 7 years fast forward saudara. 7 tahun kemudian here we are 2025. Saya karena sebagai panitia, jadi selalu ada di Fear No More, saudara. Belum pernah lewat Fear No More. But how crazy was that? Minggu lalu pas saya di Fear No More, I am still blessed, saudara. Saya masih diberkati, saya masih menerima banyak. There's so many revelation, Tuhan masih berbicara banyak. So I want to encourage you and I want to invite you. Truly, when the Bible says faith comes by hearing and hearing. Dengar dan dengar lagi firman Kristus saudara. Sering kali kita berpikir bahwa ini message-nya sama aja lah, udah pernah dengar. Gak mungkin ada something new. The Bible has been the same saudara. Since like I do not know how many years ago saudara, thousands years ago. At least, nggak at least 2000. At least 2000 benar, perjanjian lama lebih lama daripada itu. But yet we are still blessed saudara with the same message. Gak perlu diubah, gak perlu ditambahkan, gak perlu dikurangi. We are still receiving revelation day by day, saudara. So I want to invite you jika saudara merasa, saya udah ikut Fear No More sekali, 2 kali is enough. Tapi saudara, you know there's something special in Fear No More. I want to invite you again to come. Come again, saudara. Pasti saya yakin seyakin-yakinnya. Tuhan masih bisa memberikan sesuatu. You will receive something even greater than you thought you have received, saudara. Amen. Kemarin yang paling saya ingat di Fear No More itu adalah ini. Di kitab Wahyu, Tuhan berkata bahwa kamu ini udah lupa dengan kasih mula-mula. Ingat ya, yang udah Kristen lama, gereja lama, kayaknya tahu lah. You already forgotten with the kasih mula-mula gitu, kasih awal-awal. And that is so true, saudara. Seringkali ketika kita so busy with our lives, kita lupa bahwa first and foremost, kita adalah anak yang dikasihi Tuhan, saudara. Bahwa dia adalah Bapa dan dia bukanlah hanya sekedar Tuhan, saudara. So, come. Whenever you feel tired, look forward for Fear No More, come. Ini yang namanya post marketing, saudara. Namanya sales setelah event diadakan untuk after sales service-nya seperti ini agar kita bisa terus continuity untuk Fear No More berikutnya. Amen. Last week Albert was preaching Age Like Wine. Boleh kita kasih appreciation dong. So good, huh? Age Like Wine. Saya sih gak mau jadi anggur ya, tapi gak apa-apa juga deh. Age Like Wine. How good was that? Saya ingin memulai dengan sebuah ilustrasi saudara. Siapa dari saudara yang kalau misalnya berpergian travel overseas ketika barang bawaan banyak, salah satu yang kalian butuhkan itu adalah vacuum bag. Siapa yang pernah pakai vacuum bag? You use vacuum bag? Vacuum bag, yeah. What an invention ya kan, vacuum bag. Menarik bukan? Vacuum bag sebelum kita sedot, kita isi barang-barangnya, cukup gemuk ya, masih gendut gitu. Masih gendut. Lalu pas ketika kita vakum begitu, kita tarik udara yang di dalam saudara, mulai mengempes. Ngempesnya bukan karena udara ditarik, tapi kalau menurut pelajaran fisika, ya kan ya, sains ya kan, menurut pelajaran fisika, jadi bukan masalah
Maksudnya bukan masalah udaranya keluar saja saudara, tapi ada tekanan dari luar yang menekan saudara sehingga dia mengikuti bentuknya. Are you getting it so far? Now, ada sebuah meaning spiritual in this vacuum bag saudara. Dahsyat ya. Sering kali kita berpikir tentang we have to be stronger and stronger and stronger gitu, yang kayak tekanan kalau bisa, maksudnya kayak the pressure outside, the storm, udah pinggirin aja. But we know the storm will always be there, problem will always be there, challenges will always be there. Tapi that vacuum bag saudara, mereka tidak pernah menjadi kempes selama ada sesuatu yang di dalam. Maka itu the word of God, the living word of God, is dealing with us internally, saudara. Karena it was never about the challenges around us. Tapi selama di dalam saudara, selama hati saudara, you have the right believing, saudara, whatever storm may come, saudara tidak akan hancur, saudara. Tidak akan terjepit, saudara. So that's the reason why come to church at least once a week. Kalau nggak bisa baca Alkitab setiap hari, come to church at least once a week. Bikin jadi lebih banyak sedikit, ikut komsel sebulan sekali, saudara. Porsinya bertambah sedikit, agak keker dikit gitu for your internal muscle. But, so today, I want to share something, tapi remember this. Semoga apapun yang saudara dengar, itu bisa menjadi landasan, pondasi yang kokoh di dalam kehidupan saudara. Amen. Firman Tuhan yang ingin saya bagikan hari ini, saya beri judul Even If. Even if, saudara. Diambil dari kitab Daniel. Saudara pasti pernah mendengar cerita Daniel di pasal ketiga. Boleh saya tunjukkan slide-nya? Daniel pasal ketiga, saudara. Bercerita ketika Nebukadnezar membangun sebuah patung emas yang tinggi. Lalu dia memerintahkan untuk dia mengundang semua negara-negara, semua pejabat, semua petinggi, saudara. Sebagai negara yang Babilonia, sebagai negara yang berkuasa pada waktu itu. Mesir mereka berhasil kalahkan, saudara, sehingga mereka menjadi the leading country, saudara. Menjadi negara yang adidaya, saudara. Dan dia membuat sebuah patung yang terbuat dilapisi emas. Dan dia mengundang semua orang untuk menyembah patung tersebut. Lalu di Daniel 3 ayat 13 berkata, ketika semua orang menyembah, ada yang berkata, ada beberapa orang tidak menyembah. Lalu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Patung itu kurang lebih tingginya 27 meter, saudara. Jadi sudah pasti bukan berada di dalam ruangan, bukan berada di dalam Istina ya, udah kebelit-belit. Ada aja yang denger, itu emang kalau begitu tuh, kalau jahat tuh begitu. Salah dikit bentar aja langsung ketangkep gitu. Ada di luar istana, saudara, I'm just messing with you. Ada di luar istana, saudara, ada di sebuah lapangan. 27 meter, saudara. Kalau misalnya saudara di rumah biasa plafon 3 meter, berarti ini 9 lantai, saudara. 9 lantai, 27 meter. Dengan tinggi 27 meter dan dikatakan terbuat dari emas, sudah pasti kemungkinan besar bukan emas murni, seluruhnya bukan emas murni, tapi seperti dilapisi oleh emas, saudara. Karena mereka melapisi dengan emas, maka sebuah kebiasaan atau sebuah logika, saudara, ada sebuah tempat perapian di dekat sana untuk melebur emas yang mereka lapisi. Jadi kalau saudara pernah mendengar cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego, kenapa tiba-tiba mereka dibawa ke tungku perapian yang menyala-nyala, it makes sense now. Secara visual make sense. Karena lagi menyembah patung yang dilapisi oleh emas, mereka membutuhkan sebuah tungku untuk melebur emas tersebut untuk melapisi, jadi sudah dekat, saudara-saudara, tempat peleburan emas tersebut. Lalu di ayat berikutnya dikatakan begini oleh Nebukadnezar, jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Karena ini adalah dewaku. Ini adalah dewa yang kami sembah. Nebukadnezar itu mengandung nama dewanya, saudara-saudara, yaitu Nebu, saudara-saudara. Dewa kedua tertinggi, saudara-saudara, di kerajaan Babel, saudara-saudara. Mereka menyembah begitu banyak dewa. Jadi dia berkata, saya ini orang kedua tertinggi.
Nama saya ini adalah mewakili dewa terkuat kedua di kerajaan kami. Sekarang kamu gak mau menyembah? Dewa mana yang akan melindungi kamu? Babilonia, saudara, itu terdiri dari kata Babel, saudara. We know Babel. Dan saudara pernah mendengar kata Babel. Babel is not the first time we heard from the story of Nebuchadnezzar atau Daniel, saudara. Karena saudara pernah mendengar di kitab Kejadian, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tidak lama kemudian keturunan mereka lalu mulai berkumpul dan berkata, ayo kita bangun sebuah menara yang tingginya mencapai langit. Karena itu adalah puncak keangkuhan manusia pada zaman itu, saudara-saudara. Mereka berkata bahwa kita ini bisa sama seperti Tuhan. Tapi kita tahu Tuhan kacau balaukan, kemudian menara tersebut disebut Babel, saudara-saudara. The Tower of Babel. Babel tersebut, saudara-saudara, adalah cikal bakal dari Babilonia, saudara-saudara. Maka itu kenapa dinamakan Babilonia atau Babel, artinya adalah kebingungan atau kekacauan, saudara-saudara. Nebukadnezar, the representative of Babylonians, saudara-saudara, dia datang untuk membawa kebingungan kepada kita. Itulah gambaran dunia, saudara-saudara. Membawa kebingungan. If you do not follow my way and method, how you gonna survive in this world? Which God that will help you? Tuhan mana yang akan bantu kamu? Kalau kamu nggak mengikuti kita, cara kamu bermain dan melapor keuangan secara pajak, seru ya. Kenapa pajak mulu ya kalau soal gini ya? Kalau kamu tidak mengikuti kita, kamu nggak sekolah di sekolah yang bagus seperti Harvard atau Yale, Tuhan mana yang akan menyelamatkan kamu? Kalau kamu tidak mengikuti anak kamu dari awal dididik, pilih yang terbaik, Tuhan mana yang akan menyelamatkan kamu? Kalau anak kamu tidak diperlengkapi dari sekarang dengan bahasa Chinese, Tuhan mana yang akan menyelamatkan kamu? There is this frustration nowadays. All the children need to learn Chinese, speak Chinese at least. Persiapan katanya untuk globalisasi. Itulah yang ditanyakan oleh Nebukadnezar, saudara. Which God? Dewa mana yang akan menyelamatkan kamu? Lalu dikatakan Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. There is no point we debate on this. There is no point we discuss on this. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Sebagai orang Kristen, bukankah itu yang kita ingin ucapkan, saudara-saudara? We have faith on our God. We know that He's willing. We know that He can. If He's really willing, He can let us go. Dia bisa lepaskan kami. Tapi jujur, saudara-saudara, sering dari kita juga cukup deg-degan ngomong itu. Karena takut punya pengharapan dan takut kecewa, saudara. Kita takut we are defending God, we are boasting about God. Tapi ternyata Tuhan yang gak menyambut tangan kita, saudara. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata demikian. Pas saya pelajari, saudara, di usia ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu kurang lebih umur 24-27 tahun. Umur-umur Zion. Oke? Saya mulai mengerti, darah muda, saudara. Ya kan? Kalau kita yang udah mungkin umurnya lebih lanjut, saudara, yang udah mengalami asam dan garamnya dunia, saudara, we might hold our words a little bit closer. Kita mungkin akan lebih berhati-hati. Dalam hati kita bilang, oh lu lihat lu nanti Tuhan salah. Tapi kita nggak ngomong, saudara. Tapi kalau di darah muda, mereka akan bilang, Tuhan pasti ada, ini pasti bangkit, pasti sembuh. You know what I'm saying? Then I'm like, this is interesting kita kan. Saya mulai tampung itu, saudara. Bukan itu doang, saudara. Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata selanjutnya dikatakan demikian. Tetapi seandainya tidak, even if he does not, but even if he does not help us, sebaiknya Tuanku mengetahui, kami tidak akan memuja dewa Tuanku, tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Radical faith, isn't it? Sering kita dengar cerita tentang, wah zaman dulu kalau kita dipertanyakan iman dan diuji iman, seringkali pertanyaannya agak lucu-lucu, saudara. Saat ini lucu, kalau dulu kayaknya cukup serius gitu kan ya. Kalau misalnya kamu sekarang ditodong, pisau, beceng katanya kan ya dulu, beceng.
Kamu harus menyangkal imanmu sekarang. Kalau enggak kamu akan kehilangan nyawamu. Kamu gimana? Wih, dulu kan paling seru tuh. Paling suka. Yang kalau dulu suka ditanya seperti itu berarti umurnya kurang lebih sama. Zaman sekarang kayaknya jarang nanya kayak gitu. Kalau kamu ditodong, kalau kamu diancam, ketika kerusuhan Ambon terjadi, mereka ditanya saudara, dengan parang, kamu orang apa? Siapa Tuhan kamu? Karena kalau kamu tidak menjawab itu, kamu gimana perasaanmu? Ditanya seperti itu. Ini seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saat itu juga saudara, mereka harus menjawab saudara. Mereka berkata apa? Tuhan kalau mau menyelamatkan kita, bisa. Tapi kalau dia tidak menyelamatkan kita, nggak apa-apa juga. Kita tidak akan berubah iman kita. I wish to have that kind of faith, saudara. Dan cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego menariknya karena di ayat selanjutnya dikatakan demikian. Kita tahu bahwa mereka bukan hanya selamat, saudara, tapi dikatakan mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Mereka adalah pencetus debus, saudara. Kebal api, saudara. Ini kalau misalnya jadi firefighter, cocok. Mereka adalah garda terdepan kita, saudara. Rambut di kepala mereka aja nggak hangus katanya. Jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran aja. There's no smell of smoke yang ada pada mereka. Kita pingin, saudara, benar gak sih? Ketika kita menempatkan Tuhan terlebih dahulu dan kita bilang, you know what, God will defend us. You can say whatever you want to say, you can do whatever you want to do, but my God will defend us. Kita pingin hasil ini, saudara. I want it. Tapi let's be honest. Let's be honest. Seringkali kita takut, ya gak sih? Slide berikutnya saya boleh tunjukkan. Slide berikutnya. But even if he does not, ini yang ingin kita katakan, saudara. Dan seringkali itu menjadi sebuah standar kekristenan. Kalau kamu tidak berkata demikian, kalau kamu tidak bersikap seperti ini, then you might not be as Christian as you think. Tapi bertentangan banget dengan firman Tuhan, ya nggak sih? Tuhan bilang kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, sudah cukup. Kok ada sebuah paradoks, sebuah ada kontradiksi, saudara. And I remember there is this person, saudara, yang namanya Petrus, yang berkata, God, wherever you go, I will follow. He was boasting about his love towards God. Kemanapun kau pergi, aku akan ikuti. Tidak akan pernah meninggalkan engkau. But yet, he is the first person that deny God 3 times. Ketika Tuhan sedang ditangkap, saudara. Ada sebuah kontradiksi, saudara. Dan I remember this verse, yaitu di kitab Yohanes. Boleh saya tunjukkan 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita. Jadi apapun yang kita lakukan dan apapun yang keluar dari kita, it was a response. It was the fruit and not the root, saudara. Bahwa kemudian dikatakan di Roma 12, saudara. Di Roma 12 versi Message, I really love this version. Ayat 3, saudara, dikatakan demikian. It is important that you not misinterpret yourselves as people who are bringing this goodness to God. No, God brings it all to you. The only accurate way to understand ourselves, satu-satunya cara yang paling akurat untuk mengerti diri kita adalah by what God is and by what He does for us. Bukan dari apa yang kita bawa, apa yang kita lakukan untuk Tuhan. So definitely, saudara, Tuhan bukan sedang meminta kita menjadi seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego in this story yang berkata, but even if He does not, I will not deny my faith. Tapi kenapa mereka bisa sampai ke titik itu? Lalu saya mulai melakukan yang namanya pembelajaran karakter, saudara. Untungnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego cuma ada di Daniel 1-3. Nggak terlalu panjang buat saya pelajarin ternyata. I thank God for that, saudara. Coba kalau Sadrak, Mesak, Abednego ada di 1 Alkitab, mungkin saya nggak khotbahkan hari ini ya. Karena belum selesai belajarnya. Jadi it all started di cerita kitab Daniel pasal 1, saudara. Di Daniel pasal 1 dikatakan demikian. Pada tahun yang ketiga, pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda. Let me pause here. Slide-nya boleh ditayangkan aja.
Yoyakim adalah anak, buat saudara yang senang pembelajaran Alkitab, mudah-mudahan saudara bisa connect all the dots, saudara, when you cannot see in secara overview. Let me share a bit about the study, saudara. Yoyakim adalah anak dari Raja Yosia. Pernah dengar Raja Yosia? Raja Yosia adalah raja termuda yang pernah dimiliki oleh bangsa Israel. Dia menjadi raja di usia 8 tahun, saudara. Raja Yosia. Dia mempunyai 4 anak, saudara. Kemudian Raja Yosia meninggal di usia 39 tahun. So now, it is very interesting. Karena Yoyakim mulai memerintah, saudara, di umur 25 tahun. Bapaknya meninggal 39 tahun. Crazy. Jadi, mulai hitung kan? Yosia punya anak, saudara, di umur belasan tahun, saudara, udah punya anak pertama. Ini Yoyakim bukan anak pertama, anak ketiga. Anak pertama dia itu namanya Yohanan. Yohanan tidak menjadi raja, lalu anak keduanya Yoahas menjadi raja, saudara, di usia 21 tahun menjadi raja, karena bapaknya udah meninggal umur 39. Nah, mulai hitung. Bapak meninggal umur 39, anak jadi raja umur 21. Berarti dia punya anak ini umur 18, saudara. That is the second child, 18 tahun. Keluarga muda, saudara. Lalu Yoyakim, ini kenapa slide-nya diturunkan? Saya minta tolong, ya, thank you. Lalu dia Yoyakim adalah ketiga. Yoyakim mulai memimpin di usia 25, lalu Raja Yehuda, dia Raja Yehuda. Karena Raja Yosia, saudara, adalah kerajaan Israel terakhir, saudara. Kerajaan Israel kita tahu sudah terbagi menjadi 2. Kerajaan utara dan kerajaan selatan. Selatan terdiri dari Benyamin dan Yehuda. Maka itu disebut sebagai Raja Yehuda. Yosia adalah Raja Yehuda. Ini adalah penghabisan dari kerajaan Israel, saudara. Setelah ini tidak ada lagi, saudara, kerajaan Israel. Kerajaan utara sudah musnah terlebih dahulu 100 tahun sebelumnya, saudara. Sudah tidak ada, hanya tinggal 2 suku ini kerajaan selatan, saudara. Jadi kemudian dikatakan Nebukadnezar, Raja Babel datang ke Yerusalem. Kenapa? Karena mereka adalah adidaya, ada kekuatan yang baru, saudara. Waktu itu Mesir masih mendominasi dan Yoyakim, geopolitik seru ya. Yoyakim itu cenderung lean in kepada Mesir. He became a puppet king, saudara. Jadi dia selalu memberikan upeti kepada Mesir. Dia hanya menjadi bagian dari Mesir membawa kebijakan-kebijakan Mesir, saudara. Lalu ketika Nebukadnezar memenangi peperangan antara Mesir dengan Babel, maka seluruh negara jajahan Mesir menjadi negara jajahan milik dia, saudara. Maka dia datang dan dia mengepung kota itu. Sangat menarik. Tadi saya cerita Sadrak Mesak Abednego usia 24-27 tahun, usia Zion, saudara. Yoyakim, ketika Raja Nebukadnezar datang, itu usianya 28 tahun, saudara. Is a young king. Nebukadnezar, ketika memenangkan seluruh peperangan ini dan datang ke Yerusalem, usianya 29 tahun, saudara. All are very young people, saudara. Muda semuanya. Mereka datang mengepung kota itu, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan. Next slide. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu yang celah. Berperawakan baik, memahami berbagai hikmat, kasarnya ini adalah orang pinter lah, saudara. Berpengetahuan banyak, pengertian tentang ilmu. Walaupun kamu keturunan raja dan bangsawan, tapi kalau kamu bukan orang pinter, kita nggak ambil, kata Nebukadnezar. Orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim, atau bahasa dari Babelonia, saudara. This is how the world operates, saudara. Sebagaimana tadi saya ceritakan bahwa Babilonia adalah gambaran bagaimana dunia berpikir, saudara. This is how the world operates. Dunia selalu berpikir bahwa yang muda yang ada tempat, bagi kamu yang sudah berlanjut usianya, you have no place. This is how the world operates. Maka itu kenapa orang-orang yang mencari kerja di usia 40 tahun, 50 tahun akan lebih sulit, saudara. Because you don't have what it takes anymore. Kamu nggak berpengetahuan, kamu nggak berperawakan baik, kamu nggak pinter, you have no place. You have no place for your future. This is how the world operates, saudara. Maka itu kenapa kita berlomba-lomba. Dan salah satu kekhawatiran kita untuk anak-anak kita, generasi kita berikutnya, saudara. They need to be equipped. Mereka harus berperawakan baik. Mereka harus dilengkapi dengan pengetahuan. Dan gak salah, karena mereka sendiri usia 29-27 tahun. Dan mereka melihat ini yang berhasil, saudara. We have proven it.
But that's not with our God, saudara. Musa ketika dipanggil Tuhan di usia berapa? 80 tahun, saudara. Abraham ketika menerima janji Tuhan itu di usia berapa? 75 tahun, saudara. Ketika saudara berpikir bahwa saudara sudah tidak lagi di usia yang prime, saudara sudah tidak mempunyai tempat lagi di dunia ini karena you are competing with the young ones, dan saudara tidak bisa menang, that is not the way God sees you, saudara. Kenapa saya mulai terharu dengan cerita-cerita ini? Karena saya udah mulai lanjut usia, saudara. Kalau dulu mungkin saya masuk yang kayak, oh come on anak muda, let's go, I'm in it. Sekarang mulai menerima realita, wow bentar lagi tergeser ya kan ya. Bentar lagi terbuang gitu. Nggak akan ada lagi yang ngelirik. But we thank God, saudara. Tuhan kita doesn't have the same way, the same mindset and the same thinking, saudara, with the world. Jadi hari ini jika saudara berpikir you are no longer it. Thank God Tuhan berkata your youth will be renewed like an eagle. Saudara tetap akan bisa melakukan perkara besar di usia saudara yang sudah tidak tergolong muda. Ya kan? Mulai berhati-hati karena itu mulai ngomongin diri saya sendiri. So, jangan khawatir dengan mimpimu walaupun usiamu sudah tidak lagi yang saudara pikirkan. I'm not in the category to secara pantas punya mimpi besar. No, dream big, saudara. Punya mimpi yang besar. Karena that's God's calling for you, saudara. Amen? Amen. Kita lanjutkan. Di slide berikutnya dikatakan, di antara mereka itu ada beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Menarik bukan, saudara? Sadrak, Mesak, dan Abednego, nama awalnya adalah Hananya, Misael, dan Azaria. Lalu diganti namanya semuanya, saudara-saudara. Daniel dinamai Belsazar. Tadi saya katakan Nebukadnezar adalah dewa tertinggi dia, saudara-saudara. Dewa kedua tertinggi. Karena dewa tertinggi dia adalah Bel, saudara-saudara. Belsazar. Belsazar, Bel adalah dewa tertinggi dari Nebukadnezar, saudara-saudara, dari Babilonia. Hananya dinamai Sadrak, Misael dinamanya Mesak, Azaria dinamanya Abednego. Kenapa dilakukan seperti ini, saudara-saudara? Let me show you the next slide. Mereka mengganti namanya, saudara-saudara. Hananya, yang artinya Jehovah is gracious, diganti menjadi Sadrak, command of Aku. Aku adalah salah satu dewa dari Babel, saudara. Kemudian Misael, who is like God. Mesak diganti jadi who is like Aku, katanya. Azaria, Jehovah is my helper. Abednego dikatakan servant of Nego, saudara. Inilah cara dunia sekali lagi, saudara. Mereka akan merubah identitas saudara dan mereka berkata bahwa your God is dead. You have no God. I have a say for you. Latar belakangmu lah yang akan menentukan keberhasilanmu. Kamu lahir dari keluarga siapa yang akan menentukan keberhasilanmu. What kind of network you have is the one that will determine your future. What kind of education background that you have is the one that will determine your life. That's how the world change your identity, saudara. Saya ngomong kencang bukan karena marah ya. Nggak tahu juga kenapa naik nadanya. Tapi inilah cara dunia, saudara. Ketika Tuhan selalu mengingatkan, you are my beloved son, in whom I am well pleased. Kamu adalah mempelai wanitaku yang paling indah, tidak bercela dan tidak bercacat. Kamu adalah anak yang pasti akan kubela. Tapi dunia, Babel, saudara, kita sebutnya BU, Babel University. Jadi mereka, saudara, ini anak-anak muda ini dimasukkan dan dikasih kuliah singkat selama 3 tahun. Dididik agar mereka bisa besar sebagai cara Babilonia, saudara, dan mulai hidup seperti Babilonia. Bukankah itu yang dunia lakukan, saudara? Kalau kamu tidak pergi ke sekolah ini, you will not survive. Gak ada kesempatan kamu survive. Kalau kamu gak memiliki ijazah ini, skill set ini, there's no way you're gonna survive. 3 tahun, saudara. Dirubah, tapi mereka berkata demikian. Saya rasa saudara tahu cerita Daniel. Slide berikutnya please. Oh wow, di slide saya nggak ada timer. Jam berapa nih kita? Oh, it's good, oke. Dikatakan apa? Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian. Tahukah kenapa, saudara? Karena ketika mereka masuk ke dalam BU, saudara, Bible University,
Mereka diminta untuk merubah semuanya, mereka diajarin bahasa Babilonia atau tulisan orang Kasdim, saudara, bahkan untuk cara hidup mereka. Pakaian mereka diganti, you have to change. Makanan mereka diatur. Harus makan daging dan anggur seperti yang orang Babilonia lakukan. Karena mereka percaya, orang Babilonia percaya, the way of our life is the one that make us successful, saudara. Cara kita menghidupi diri kita membuat kita berhasil. Cara lainnya tidak akan berhasil. Makanya kamu harus di brainwash, kamu harus berpikir ulang. You need to know more. Kita education-nya lebih advance. We know how to become successful. We know how to create a good product. Tapi Daniel dan kawan-kawannya berkata enggak. Kita mau makannya sayur dan air. Jadi for those of you who are vegan, you have hope. Jangan belittle yourself. Cuma mau makan sayur dan daging katanya. Si Aspenas tadi, asistennya Raja Nebukadnezar takut. Nanti kamu kalau lebih kurus gimana? Just give us time. Kamu lihat aja. Produknya lebih jelek atau enggak, dia bilang. 10 hari mereka hanya makan sayur dan air, saudara. Mereka menolak daging. Mereka menolak anggur, saudara. Dan setelah lewat, ditemukan badan mereka masih fit. Lalu ayat ini muncul tadi, boleh saya minta slide yang tadi. Lalu Tuhan memberikan pengetahuan dan kepandaian. Mereka diajar di Bible University agar mereka menjadi lebih pintar. But God showed them, your wisdom and your intelligence does not come from the world's method. I give you my knowledge. I give you my understanding. Bahkan Daniel mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi, saudara. Saya minta slide berikutnya. Raja bercakap-cakap dengan mereka, di interview, saudara, di audisi. Karena mereka terkenal, cukup pintar. Pingin ngeliat anak-anak cum laude nih kayak gimana nih pinternya, gitu kan ya. Diajak ngobrol sama raja. Lalu raja bilang, di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara. There is no one equal, saudara. Dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka mereka bekerja kepada raja. Lalu dikatakan di ayat berikutnya. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas. This is my prayer not only for my son JD, but also for me, saudara. Tuhan 10 kali lebih cerdas, 100 kali kalau bisa, 1000 kali, 1.000.000 kali, gitu kan ya. Aduh, Tuhan Yesus. Tapi didapati mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Ketika mereka ditangkap, saudara, Daniel, Misael, Azaria, dan Hananya, ketika mereka dibawa masuk ke dalam Bible University, usia mereka masih muda. 14-18 tahun, saudara. They were young. Maka itu tadi Daniel 3 ketika kita melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka berkata, even if God does not, di usia 25 tahun, 27 tahun, saudara, ini 10 tahun sebelumnya. Ternyata their conviction, saudara, pengenalan mereka akan Tuhan, tentang karakter Tuhan semakin dalam, saudara. Kita bisa kok. As children of God, kita bisa tinggal di dunia ini, tapi kita tidak hidup dengan dunia ini, saudara. Maka itu firman Tuhan di Perjanjian Baru dikatakan, you are not of this citizenship, saudara. Kamu bukanlah warga negara sini, remember this. You are the citizen of kingdom, saudara, the citizen of heaven. Kamu tidak perlu menjadi serupa dengan bumi ini, saudara. Tuhan punya caranya dan Tuhan yang memberikan, and they understand this principle, saudara. Seringkali kita berpikir ini adalah sebuah transactional, if I do something good for God, kalau saya melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan, maka Tuhan akan melakukan sesuatu yang baik untuk saya. Terlalu sempit, saudara, buat orang-orang yang menangkap hal tersebut, terlalu sempit, saudara. Mereka mengerti sebuah prinsipal bahwa hidup mereka bisa ada saja. It was not because they put God first, because God protected them first, saudara. Tuhan melindungi mereka terlebih dahulu dan Tuhan memberkati mereka terlebih dahulu, saudara. Jadi setiap kali mereka melakukan sesuatu dengan membawa nama Tuhan, bahwa this is God's way, it was never out of transaction, saudara. Karena kalau it is out of transaction, kita akan lihat di usia 25 tahun, gugur, saudara. Kita akan meninggalkan Tuhan. Kita akan marah sama Tuhan. Kita akan frustrasi sama Tuhan. Kenapa masalah terus-terus datang? Kenapa gak berhenti-berhenti?
Dari dulu saya udah pelayanan, kenapa nggak berubah-berubah? It was not because of that. The conviction was born karena mereka tahu, saudara, bahwa God loves them anyway. Amen. Boleh kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita, saudara. Di pembelajaran saya ada sebuah ayat yang merangkum hati ini, saudara. Di 1 Samuel 2 ayat 30 berkata demikian. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. God is a God of principle. Biarlah saudara mengenal karakter Tuhan hari ini. Tuhan itu nggak perlu loh menghormati siapapun. He is the supreme God. Puncak tertinggi, saudara, even in the spiritual being, saudara. There is no need for him to honor anyone, saudara. Nggak perlu, kita semua yang perlu menyembah dan menghormati dia. Tapi Tuhan katakan, siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Itu yang namanya, what an amazing Abba, saudara. For every small things that you do for God, He will not take it in vain, saudara. Dia tidak akan pandang remeh apapun yang saudara lakukan atas nama dia. Maka itu dikatakan, kalau saja kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. You do not need to do great things, saudara. Hal kecil pun hanya datang ke gereja, show up, I will honor you. You are honoring me, I will honor you. Kamu bawa anak-anak kamu ke sekolah minggu, I will honor you. Bukan transaction, saudara, because He's a generous God. He's a giver. He's not a taker, saudara. Banyak banget di bahasa Inggris ya hari ini ya. Tapi itulah karakter Tuhan, saudara. Lalu dikatakan, saya boleh minta slide-nya lagi tadi. Waduh, rakas lagi ayatnya. Hah? Oh, mati. Oke. Tetapi siapa yang memandang rendah aku, akan kupandang rendah dia, kata Tuhan. Muncul. Siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah, kata Tuhan. Those who despise me, I will despise you. It's a character about God. It is the way He shows His grace, saudara. Sekarang saya mulai mengerti, saudara, bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego is not the only one yang mempunyai keberanian, that boldness and conviction untuk berkata, even if, kalau Tuhan tidak menolong saya, we are fine. Karena ada beberapa karakter, saudara, yang akan saya tunjukkan di slide berikutnya. Yang pertama, saudara, adalah Ayub. Seru nih kalau slide-nya muncul. Oke, problem ya. It's okay. Ayub, saudara, di firman-Nya saudara berkata, kalau misalnya saya mati, I will perish. It's okay. Istrinya bilang, Tuhan macam apa sih yang kamu sembah? Kok dia gak melindungi kamu? Kamu kan orang benar. Kok kamu gak dibela? Teman-temannya, saudara, 3 orang datang berkata kepada Ayub. Minggu lalu ngomongin Ayub. 3 orang datang berkata kepada Ayub, kamu pasti ngelakuin sebuah yang salah. Pasti ada hal yang kamu lakukan gak berkenan. Pasti ada dosa yang kamu lakukan, kamu jangan tutup-tutupi. Ayo ceritakan. Ayub bilang apa? You know what? Kalau emang Tuhan mau angkat nyawa saya, let me perish. I will not deny my God. Saudara pasti dengar cerita tentang Esther, saudara. Ketika Esther, saudara, dia akan bertemu dengan Raja Persia, saudara, Ahasuerus. Was it the name? Iya benar. Ahasuerus, saudara. Karena Raja Persia saat itu ingin menghabiskan Yehuda, menghabiskan bangsa Israel, mau dibunuh semuanya. Jadi Esther, saudara, dia sebagai permaisuri, dia ingin menghadap raja dan meminta pengampunan agar tidak dibinasakan kaum Israel, saudara. Tapi it was not the habit pas zaman kerajaan. Untuk permaisuri, permaisuri does not have an access to husband last time. Harus minta izin, boleh ketemu gak? Bahkan ada jadwalnya, ini jadwal saya ketemu. Kalau enggak, udah gak usah ngomong, gak usah ketemu. Saya hidup kalau zaman dulu kayaknya happy juga ya. Oh enggak. Istri tidak ada akses, ya kan ya? Harus atur jadwal dulu buat ketemu dan ngobrol. There you go. Dikatakan, if I perish, dia bilang. Gak apa-apa deh saya binasa. Yang penting saya
melakukan bagian saya untuk membela bangsa pilihan Tuhan. Abraham, saudara-saudara udah tahu ceritanya. Even if Isaac must die, kalau Isaac diambil, Tuhan pasti bisa kok bangkitin dia, kata dia. Paulus, saudara, semua ini kuanggap sampah di dalam pengenalan akan Tuhan. Even if I lose everything, gak apa-apa. Karena harta terbesar adalah Kristus, saudara. Bahkan Yesus, saudara. Even if this cost my life, but your will be done, saudara. Next slide. But even if he does not, saya boleh panggil tim worship? Kita akan tutup. Waktu saya masih cukup. So good. Today I'm a good boy. Let's go. But even if he does not, saya berdoa, saudara. Saya berdoa bagi diri saya sendiri dan bagi saudara-saudara yang sudah lama mendengarkan kasih Tuhan bahwa you are his beloved. Bahwa Tuhan mati buat saudara. I pray, saudara, ketika masa sulit datang, saudara, and you know, ini bukan hanya masalah ilmu atau bukan masalah pengetahuan, tapi it's a faith test, saudara. Kepada siapa engkau akan menaruh pengharapan saudara? Kepada siapa engkau akan menempatkan kehidupan saudara? Kepada siapa engkau akan menempatkan anak-anak saudara? For parents, I know it is very painful to see our children suffer ketika sakit, saudara. And many times we try to do many things to help anak kita, saudara. Tapi for me, I think salah satu yang benar-benar membebaskan kehidupan saya di dalam kekhawatiran dan ketakutan anak saya waktu bayi, umur paling 6 bulan, 7 bulan, mulai rolling ya saudara-saudara. Dia mungkin di usia tersebut, ranjang saya setinggi seginilah kurang lebih ya. Mungkin udah jatuh kurang lebih 3-4 kali dari ranjang, saudara-saudara. Sampai dulu saya cari di Tokopedia, helm buat bayi, saudara. Just in case dia jatuh masih ada helm bok gitu kan. I kid you not, I cari, saudara. Kita bukannya, saya bukan parent yang neglectful ya, istri saya lebih lagi, bukan, saudara. Kita udah bikin benteng, kita lapisin bantal, guling gitu apa segala lagi. Ya dong, benteng gitu kan. Entah bagaimana kita temukan tetap di lantai 3-4 kali, saudara. Jadi setiap kali kalau dia nangis, aduh my goodness, kepalanya ada yang, ini gak ada yang penyok lah kepalanya gitu kan ya, kayak maksudnya kayak, is brain okay atau enggak ya, maksudnya aduh nanti gimana nih masa depannya. Whenever I feel afraid, saudara, setiap kali, abis itu jadi kayak kita bilang, aduh siapa yang terakhir taruh, kamu yang ninggalin ya, istriku, kamu yang ninggalin ya, kamu udah bikin belum itu benteng, apa segala, you know what I'm saying, kayak gak damai, kita ribut apa segala gitu. But one day when I was carrying him, setelah dia jatuh, saya angkat, saya lagi gendong gitu. Cuma satu lagu yang keinget yang berkata, Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so, saudara. Bahwa masa depan anak saya is not on my hand. Tuhan sudah panggil dia sebelum dia lahir, saudara. Tuhan sudah ada rencana bagi dia sebelum dia lahir. Dan Tuhan sudah lihat, He is all knowing. Dia lihat anak kesayangan dia akan jatuh dari ranjang 4 kali gara-gara bapaknya ini. Dia sudah lihat, saudara. But yet, his son Jedi born in this world anyway. Because he knows, whatever happens in this world, I got you, my son. Maka itu, saudara-saudara, ayat yang mengcapture ini semua ada di kitab Roma. Let me show you this verse, kitab Roma. Harusnya slide terakhir saya, betul. Roma 5. Remember this. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus sudah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, saudara. Bahkan when you were not righteous, ketika saudara masih bukan orang benar, Dia udah memberikan dirinya bagi kita. Ketika kita masih berdosa. Ketika saudara belum sempurna, ketika saudara belum melakukan apapun yang baik bagi Dia, ketika saudara hanya melakukan kesalahan demi kesalahan, mengecewakan hati Dia, tapi dikatakan Dia sudah menunjukkan kasih-Nya yaitu dengan memberikan nyawa Kristus bagi kita. Maka itu dikatakan, how much more now? Bukan jadi kurang, tapi how much more?
Sekarang kamu sudah dibenarkan oleh darahnya, kamu pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Setiap kali kita mendengar tentang kesialan, itu kita selalu identik bahwa Tuhan sedang marah sama kita. But that's not what the Bible says. Tuhan berkata, kalau kamu sekarang anak saya, how much more I will protect you from my wrath. Saya tidak marah ke kamu. Angry no more. Saya udah gak mungkin, kalau saya gak marah sama kamu, buat apa saya jatuhin kamu kesusahan? Buat apa saya beri kamu penderitaan? I'm not angry with you, I'm not a psycho God. I'm a rational God. I'm a just God. Adil. Kalau saya hanya bisa melihat beauty and love, ngapain saya kasih kamu penghukuman? Masa anak kita gitu, lucu banget, terus kita tabok, pak. So cute, I love you, tendang, bak. Bapaknya psikopat, saudara. Is not what a father do, saudara. Tapi kalau kita akan melihat dia, wah anak saya, aduh the best anak, dia pecahin piring. Apa yang kita lakuin? It's okay. Nanti beli piring baru. It's okay. Jangan pernah berpikir, saudara, that God is angry with you. Maka itu dikatakan, kalau kita sekarang sudah dibenarkan, kita pasti akan diselamatkan. Sebab jikalau kita waktu kita masih musuhan sama Tuhan, Tuhan mau cari cara untuk memperdamaikan kita dengan kematian anaknya. Lebih-lebih lagi kita, saudara, yang sekarang sudah diperdamaikan, kamu pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi not only your future, your son's future is safe. Because I see him in you. Saya melihat kamu begitu menyayangi anak kamu. His future, I got this. Maka itu sekarang saya mulai, salah satu saudara, my big yang saya lepaskan. Saya pingin anak saya itu sekolah di luar negeri, pingin lah ya. Because karena itu kembali, karena saya merasa saya sendiri ketika sekolah di luar negeri, I'm quite exposed gitu kan ya. Minimal bisa bahasa Inggris, minimal gitu kan ya. Tapi cukup terekspos dengan the way the world thinks, the way the world sees, pandangan kita, pengertian kita. Saya pingin anak saya punya hal tersebut, saudara. Tapi jujur, khawatir. Mau nabung berapa lama gitu kan ya. Bingung juga gitu. Dulu, saya pingin bawa istri saya jalan-jalan, to see the world. Pingin, saudara. Dulu kalau kita cerita Aladin, apa segala kita kan ya, kalau misalnya cerita Cina dulu ya, lucu. Kalau orang mau kawin gitu cuma bilang, saya akan bawa kamu melihat dunia. Cie, kayaknya kalau kawin itu tujuannya cuma satu, biar bisa travel gitu kan ya. Untuk melihat dunia, to see a bigger picture, a bigger world, a bigger horizon gitu. So I want. Tapi of course there was always this doubt. How? Tapi I remember this. Emangnya kalau misalnya Tuhan gak bawa pun, am I missing anything? I remember now, but even if God does not bring me to the whole world, will I miss anything? But even if God does not enable me, memampukan saya untuk membawa istri saya keliling dunia, melihat dunia, apakah berarti saya bukan suami yang baik? But even if Tuhan somehow tidak mengizinkan saya untuk mengumpulkan atau bisa akhirnya anak saya bisa sekolah ke luar negeri, apakah artinya that he will not be a successful child? Apakah hidupnya tidak akan diberkati? I start to understand, but even if he does not, what am I missing? Because I'm already loved. I'm already taken care. And I know my family is in his heart as well. So of course I still dream big. Of course I still ask for big prayer. But even if he does not, he will not change the fact that I am his beloved son. It does not change the fact bahwa keluarga kami, rumah tangga kami adalah rumah tangga yang diberkati. It does not change the fact bahwa anak saya adalah anak yang diberkati, masa depannya penuh pengharapan. It will not change any fact at all.
Because that is not the truth. The truth is, kalau Tuhan sudah mau mati bagi kita waktu kita berdosa, how much more now? How much more now? Kamu sudah diperdamaikan dengan Tuhan. How much more? He will pour out His love. Dia tidak lagi ada alasan untuk menahan seluruh kebaikan dia. Dia hanya bisa limpahkan dan limpahkan. Di dalam nama Yesus. Amen. All my life you have been faithful. Yes, all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, you have. I know all my life you have been so good. With every breath that I am made, I will sing and I will sing of the goodness of God. Say your goodness. Your goodness is running out, it's running out. Come on, stand up, church, say your goodness. Your goodness is running out, it's running out. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Oh, your goodness is running out, it's running out. Everybody say, your goodness. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. Boleh saya undang saudara untuk bangkit berdiri? Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, saudara, saya hanya ingin mendoakan saudara dan firman yang saudara dengar hari ini. It may give you a perspective. Mungkin some of you it give you a conviction. Tapi hari ini saya berdoa it may give you a perspective, saudara. Bahwa Tuhan tahu apa yang Dia lakukan kok. Saya berdoa saudara bisa menemukan sebuah karakter Tuhan hari ini. Bukan hanya Dia setia, bukan hanya Dia mampu. Tapi for me, saudara, I think that the highlight is God will honor those who honor Him. My gosh. My gosh. Apapun yang saudara lakukan, saudara berikan, saudara korbankan, saudara tinggalkan bagi Tuhan, saudara. Tuhan tidak memalingkan wajahnya. Dia melihat dan Dia bilang, my goodness my son, my goodness my daughter. You are honoring me, I will honor you even more. Jadi jangan pernah takut, saudara. Bagi saudara yang mungkin khawatir, ketika saudara memberi, saudara mengampuni, apa kata dunia? Jangan takut. Karena apa kata Tuhan will trump what the world will say, saudara. Maka itu Daud menulis, what can mere mortal do to my life? Apa yang manusia bisa lakukan atas kehidupanku? Izinkan saya untuk berdoa terlebih dahulu buat saudara. For those of you who are experiencing turbulence at this moment, in this season dia banyak kekhawatiran dan ketakutan, saudara. Banyak pertanyaan, boleh saya doakan saudara sejenak. Today I want to remind you again, in Jesus' name. Ingat, waktu kamu berdosa Tuhan udah mau mati buat kamu. Apalagi sekarang kamu sudah dipandang benar. Masa Tuhan gak bela kamu? What is the reason for Him to withhold and withstand His blessing? No, He will give it to you. So be at peace.
Biarlah otak tersebut berhenti sejenak. Stop. It's the time for you to just stay still and watch. Lihat apa yang Tuhan bisa dan akan lakukan. It's not your part, it's not your battle. Step aside. Just stand still and see that He's the Lord. Tapi ini udah makin mepet. Be at peace. Tuhan yang sama mengizinkan delay. Tuhan yang sama yang bisa melakukan percepatan. Bahwa waktu is not a constraint for Him. Bukan sebuah penghalang. So be at peace. Tapi nanti orang berkata ini, let the world says whatever they want to say. But remember this and keep repeating this to your heart. Jesus loves me. This I know. For the Bible tells me so. Jadi aku berdoa, Tuhan, ada damai sejahtera, ada kelegaan, ada sukacita mengalir dalam kehidupan mereka. Bahwa kehidupan mereka, kehidupan kami semua aman di dalam tangan-Mu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Mari kita angkat roti ini, saudara. Oh, can you feel the love of God? Tuhan sayang banget loh. My gosh, Tuhan sayang banget. Tuhan sayang banget. Maka itu ketika kita mengangkat roti ini, ini bukan hanya ritual, saudara. Kalau cuma ritual, mending kita cut off. Karena menghabiskan budget cukup besar, saudara. Mendingan kita hentikan ini semua. This is not a ritual. Ini adalah cara kita untuk mengingat bahwa Yesus sudah mati buat kita loh. Yesus sudah mati buat kita. Waktu kita gak layak dan gak pantas, Dia sudah mati buat kita. How much more now? How much more now? Saya dipandang benar, saya dipanggil anak oleh Dia. Pasti akan ada jalan keluar, pasti akan baik-baik saja. In Jesus name, mari kita makan, saudara. Ketika kita mengangkat anggur ini, saudara, remember this, God never demands perfection in the new covenant. In the old covenant, He demanded perfection. Melanggar satu saja dari hukum Taurat, kamu gagal untuk seluruhnya. Tapi in the new covenant, we thank God. Kesempurnaan itu telah dibayar lunas dan dipenuhi oleh Kristus, saudara. So today, as you are learning to embrace the changes, to become Christ-like more and more. Petrus berkata, ketika kamu menambahkan kebajikan, pengetahuan, godly things and everything. Tapi kalau sampai tidak berhasil, dia bilang, jangan sampai kamu lupa. Dosamu tuh sudah diampuni loh. In all your effort to become better and better, keep remembering. Kasih awalnya adalah your sins have been forgiven. So you're safe. In Jesus name, mari kita minum, saudara. Tuhan, kami mengucap syukur, Tuhan. Kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus ini yang menjadi jelly, Tuhan. Kami berdoa, everything's well. Kami berdoa, Tuhan, kasih-Mu yang melingkupi kehidupan kami, yang memberkati kami, dan menjaga kami. Dalam nama Yesus, setiap yang percaya boleh katakan, amen, amen, and amen. Boleh kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, saudara, dan saya persilakan saudara untuk duduk. Sembari saya mengundang Rian untuk membagikan pengumuman. Wow, even if. Jadi di bahasa Inggris tuh ada even if sama even though. Kita ke Tuhan tuh even if, Tuhan ke kita tuh even though. Jadi sambil ada slide untuk pemberian, even though we haven't been giving the best, Tuhan tetap akan memberkati kita. Kenapa ke Tuhan tuh even if bukan even though? Even though tuh walaupun, even if tuh jika walau, bukan. Jika pun, meskipun, ya jadi bedanya di mana? Kalau even though itu ada historical that we have not been faithful. Even if adalah God has proven that He is faithful. Dan kalaupun, even if itu kalaupun nanti dia nggak faithful, ya udah, even if.
Tapi di dalam pemberian itu Tuhan melihat even though we haven't been giving our best, even though today we are not gonna give our best anyway, Tuhan tetap akan memberkati kita. Kenapa? Karena Tuhan mau cinta yang sejati, cinta yang tulus, bukan cinta kayak melatih anjing. Anjing tuh bisa salaman tangan, shake hand, kasih makan, loncat-loncat, kasih makan. Kalau kita memberkati Tuhan, kita kasih perpuluhan, persembahan, baru kita diberkati. Lama-lama kita cinta Tuhan karena seperti dilatih kayak melatih anjing. Maka even though we are not gonna give the best that we could, even though kita nggak memberi sesuai yang kita seharusnya, Tuhan tetap akan memberi kita. Maka sambil kita scan QR code-nya, sambil Asher juga keliling memberikan kesempatan untuk kita dapat memberi, aku ingin berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati kita even though we don't give. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap memberkati kita layaknya seorang ayah yang tidak memandang apa yang dilakukan atau apa yang sebenarnya dapat dilakukan oleh seorang anak tapi tidak dilakukannya. Tapi Engkau memberikan on the measure of a king, on the measure of a love of a father, bukan on the measure of what could have been done or what the child have done, tapi on the status that we are yours.